pernah menyampaikan satu hikayat yang sangat penting untuk kita ingat, yaitu hikayat Hatim al-Asam bersama gurunya Syekh Al-Ghazali. Hatim al-Asam banyak sekali belajar kepada gurunya Syekh Al-Ghazali sampai 33 tahun mempelajari. Satu saat dipanggil oleh gurunya Hatim al-Asam, "Mundukam Syekh tadi, semenjak kapan kamu itu belajar dengan aku, lazimi aku?" Maka Syekh Hatim al-Asam menjawab, "Mundu 33 sana." Udah 33 tahun guru. Maka si guru berkata, "Kama ta'allamta minni fi hadhihi muddah." Selama 33 tahun kamu menghasilkan ilmu apa? Belajar ini menghasilkan ilmu apa? Maka beliau menjawab Syekh Al-Asam, "Taman masail, cuma 8 masalah." Kata gurunya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ini musibah apa ya? Dhahaba umri ma'ak wa lam tata'allam illa 8 masail. Umurku berlalu 33 tahun ngajari kamu cuma dapat 8 masalah. Kata dia, "Ya Ustaz, lam ata'allam ghaibaha wa inni la uhibbu an adri." Aku gak ingin ngomong, Ustaz. Aku cuma menghasilkan 8 masalah belajar dengan Anda. Akhirnya si gurunya Syekh Al-Ghazali menyatakan, "Hadi 8 masail hatta asma'a." Coba kamu utarakan 8 masalah ini. Aku ingin mendengarkan. Hatim berkata, yang pertama, "Nazartu ila hadzal khalqi fa ra'aytu kulla wahidin yuhibbu mahbuban wa huwa ma'a mahbubihi ila al-qabri wa idza wasala ila al-qabri faraqahu wa ja'altu al-hasanat mahbubi wa idza dakhaltu al-qabra dakhala mahbubi ma'i." Aku perhatikan makhluk ini selalu memperhatikan kecintaannya. Ada yang cinta dunia, ada yang cinta jabatan, ada cinta keluarga, ada cinta dan harta benda. Dan dia tidak ingin berpisah. Tapi ketika dia mati, hanya sampai ada di liang lahat. Bahkan anak yang cinta kepada dia ikut menginjak-injak tanah kuburannya. Akhirnya aku jadikan fokus kehidupanku hasanah untuk mengais amalan-amalan soleh yang tidak pernah berpisah daripada aku sampai ke liang lahatku. Karena itu untuk yang lainnya hanya sekedar kewajiban, tapi untuk hasanah, untuk berbuat baik, aku persiapkan sampai masuk ke dalam liang lahatku. Ini yang pertama. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang yang beriman, jangan melalaikan Anda
sibuknya Anda mengurusi keluarga dan harta daripada berzikir kepada Allah, daripada ilmu, daripada salat, daripada Al-Quran, daripada dekat dengan orang-orang yang saleh. Siapa yang melakukan itu, lalai dengan zikir untuk duniawi, untuk memanjakan keluarga, maka dia akan jadi orang rugi di akhirat. Rugi akhirat artinya masuk neraka Allah. Kata gurunya Syekh Lutfi, ahsan dahatin, bagus. Yang kedua, inni nadartu ila qaulillah ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'alimtu anna qaulallahi haqq wa ashhadu nafsi bi daf'il hawa hatta istaqarrat 'ala ta'atillah. Aku berpikir tentang ayat wa amma man khafa maqama rabbih, siapa orang yang khawatir, yang takut bagaimana nanti dia berdiri di hadapan Allah untuk diadili di hari kiamat, dan dia di atas dunia wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiya ma'wa, maka surga akan di tempatnya kelak. Aku yakin apa yang difirmankan Allah pasti benar. Karena itu sekarang aku akan maksimalkan untuk melawan hawa nafsu, sehingga jiwaku akan merasa tetap habib rasih dalam ta'atillah. Sudah, apa itu syahwat? Apa itu hawa? Di tubuh manusia itu ada disebut ruh, ada disebut nafs. Jasmani manusia, jasad manusia ini mengikuti salah satu. Kalau ruh itu kuat, jasad itu ruh. Kalau nafsu yang kuat, jasad itu nafsu. Ruh ini akan kuat dengan taat kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah. Karena itu ketika orang yang sudah seperti sekelas Habib Abu Bakar, sekelas aulia Allah, sholat ratusan rakaat mudah. Kenapa? Ruhnya kuat. Sekalipun jasad mungkin lemah, tapi dengan kekuatan ruh mereka bisa melakukannya. Ada nafsu, kekuatannya itu adalah dengan syahwat. Tidak harus maksiat syahwat, saudara. Kesenangan duniawi, nggak harus maksiat. Main gameplay itu syahwat. PlayStation itu syahwat. Futsal itu syahwat. Nongkrong di kafe itu syahwat. Di warung itu syahwat. Ketika syahwat ini diikuti, nafsu akan kuat. Kalau sudah nafsu itu kuat, maka jasad akan ikuti. Sekalipun dia punya cucu tetap main syahwat, main catur, saudara. Apalagi itu maksiat, apalagi dalam pengelolaan, dalam perbuatan dosa. Alhamdulillah dari. Itu lawan nafsu kita, jangan diikuti, sehingga kenikmatan Anda dalam taat kepada Allah karena kekuatan ruh yang ada dalam diri Anda. Siapa orang yang takut dalam menghadiri Allah dari kiamat, dan dia di atas dunia betul-betul memerangi hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka surga di tempatnya nanti ada di akhirat. Kata gurunya ahsan. Yang ketiga, anni nadartu ila hadzal abad fa ra'aytu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimah wa miqdaruhu wa miqdar rafa'ahu
ثم نظرت إلى قول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وكل ما وقع معيشي له قيمة ومقدار وجهته إلى الله liyab'adahu mahfudha. Aku melihat makhluk ini sangat, dia tadi itu menjaga dan menghargai barang yang bernilai, duit kah, dolar kah, emas kah, berlian kah, tidak sama dia. Tapi setelah aku menelaah di Al-Quran yang terkemarin kata yanfad, barang yang kamu anggap berharga itu kalau pada diri kamu habis. Wa ma indallahi baq. Tapi kalau kamu simpan di sisi Allah kekal sampai di akhirat kamu akan ketemu. Karena itu semua yang aku anggap berharga aku jadikan celengan aku ada di akhirat, tabungan aku ada di akhirat, semua itu kekal nantinya. Mau untuk ulusnya antum yang antum hargai keluar kaki Allah, nggak ada sia-sia. Bah, itu akan kekal. Tapi semenjak masih ada tangan kamu, yanfad itu akan habis sudah. Kehidupan sederhana cukup bagi kita, tetapi kehidupan di akhirat jangan sampai kekurangan saudara. Jadi itu sebagai zat, sebagai bekal untuk kamu ada di akhirat. Jangan kamu miskin ada di akhirat, kamu akan celaka. Hidup dalam keadaan sederhana di dunia, tapi Anda kaya amal, kaya sedekah, kaya dzikir, kaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi'ah, yang keempat, anni nadartu ila hadzal khalq wa ra'aytu kulla wahidin minhum yarji'u ila al-mal wa ila al-hasab wa syaraf wa nasab. فنظرت فيها فإذا هي لا شيء ثم نظرت إلى قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما. Aku lihat makhluk ini hampir semuanya kembalinya cuma cari kemuliaan lewat harta, lewat kedudukan, lewat turunan. Tapi setelah aku perhatikan ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang termulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian, maka disitulah aku beramal takwa, ucapan takwa, pikiran takwa, pandangan takwa, pendengaran takwa, perbuatan takwa, semuanya takwa. Untuk aku menjadi di sisi Allah menjadi orang yang mulia nantinya. Harta akan membuat Anda jadi mulia? Lah. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ketika menjadi orang gila di sisi Allah tak manfaat. Menjadikan Anda mulia belum tentu saudara. Fir'aun itu raja yang disembah tadi melawan Nasa menjadikan Anda mulia belum tentu saudara. Nggak kamu mulia mal insan illa dini malakatu kita kuatikaya ma'al nasab wa rafa'a al-insanu Salman Farisin Allah asyirkul hasibah abalaha. Demi Allah yang memanjangkan umurku, manusia itu nilainya adalah agamanya. Karena itu jangan sekali-kali kamu menganggap nasab dan meninggalkan takwa. Lihat bagaimana nasab tidak kurang bagus, tapi cinta kepada Nabi, cinta kepada para Nabi adalah kuat, maka dia akan terjadi Salman Farisi seorang ayah. Tapi bagaimana nasab bagus pamannya Rasulullah, tapi kalau
karena dia tidak meninggalkan takwa jadi syirik, maka jatuh liganya saudara. Awas, hati-hati. Thumma la taqarra bin nasabi la wa la tan'ati kana abi wattabi' sunnata khairin nabi ahmad al-hadi ila sunani. Jangan sekali-kali kamu itu tertipu dengan nasab. Enggak cukup menjadi anak cucu yang menyatakan ayahku, ayahku, dan ayahku. Ikuti sunnah Nabi, ikuti ajaran Nabi, maka kamu akan mulia ada di sini. Nabi Bakar kamu ada nasab aja, tapi beliau mewarisi hal dapatnya. Beliau menjadi khalifah daripada sahabatnya. Ini kemuliaan saudara. Ini kemuliaan. Mudah-mudahan kita jadi anak cucu yang bisa mewarisi hal daripada dada kita. Yang kelima, aku melihat makhluk ini satu sama lain saling menyerang. Melaknat satu sama lain. Tahu tak Anda kenapa mereka saling menyerang, saling melaknat, saling mencaci? Karena penyakit hasad, penyakit dengki. Maka aku melihat merenungkan firman Allah, nahnu natasaqa bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku Allah yang sudah membagi dalam kehidupan mereka di dunia. Ada yang kaya, ada yang melarat, ada yang alim, ada yang tidak alim, ada yang jadikan punya nasab syarif, ada yang jadikan orang bukan nasab syarif. Bagi siapa? Allah. Kenapa saling membenci? Hasad. Maka disitulah aku tinggalkan penyakit hasad ini dan aku cintai semua makhluk yang ada ini karena mereka telah dijadikan oleh Allah bernasib macam-macam. Tinggal satu khusus saya, yaitu setan yang ada di rumah kita. Yang mau kita hasut satu sama lain setan ya wani. Kita ini satu saudara. Kita ini satu saudara. Setan yang mau berhasut kepada kita. Karena itu awas hati-hati. Dan penyakit hasut ini penyakit yang sulit untuk dihindari. Karena itu katakan kullu adawati turja izalatuha illa adawatan adakan asadi. Semua permusuhan itu bisa diberes, bisa didamaikan. Tapi kalau permusuhan karena hasud tidak bisa didamaikan. Tinggal dia, insya Allah akan kita dengarkan pada berikutnya. Tapi yang jelas ini nasihat Habib Abu Bakar. Kata Habib Abu Bakar, jika kamu mendapatkan manfaat ini, catat untuk dioleh di keluarga, untuk kamu ingat setiap saatnya. Jangan kamu hanya dengarkan kemudian lupa daripada nasihat. Nasihat Abu Bakar, ayo kita betul-betul rekam dengan hati kita dan kita bawa pulang kepada keluarga kita. Mudah-mudahan buka dari majlis ini ada satu pun punya penyakit hasud. Buka dari majlis ini insya Allah tidak ada cinta dunia. Buka dari majlis ini kita pilih orang bertakwa dan mulia di sisi Allah. Buka dari majlis ini insya Allah diampuni semua dosa kita. Dan di hari kiamat mudah-mudahan kita bertemu dengan Habib Abu Bakar. Kita dianggap menjadi murid-murid beliau dan kita mendapatkan syafaat beliau bersambung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.